Halo teman-teman, kami semua dari kelompok 8. Pada video ini, kami akan membahas topik mengenai jenis-jenis warehouse dan fungsi warehouse. Yuk kita simak bersama video tersebut. Warehouse memiliki peranan yang sangat penting bagi sistem logistik dan manajemen rantai pasok. Pergudangan diperlukan karena pola produksi dan konsumsi tidak tepat dan menentu, sehingga barang perlu disimpan terlebih dahulu di dalam gudang. Kalian tahu nggak sih? Apa sih itu warehouse? Warehouse merupakan serangkaian aktivitas yang melibatkan penerimaan barang dan menyimpan barang, yang kemudian barang tersebut akan dipersiapkan untuk dikirim kembali kepada pihak yang dituju. Terdapat 3 fungsi warehouse, yaitu fungsi yang pertama, storage and movement. Storage and movement adalah tempat penyimpanan barang, baik bahan mentah, setengah jadi maupun barang jadi. Fungsi yang kedua, order fulfillment, yaitu menerima barang dari manufaktur atau supplier dan memenuhi permintaan dari cabang atau pelanggan untuk menjadikan gudang sebagai fokus aktivitas logistik. Fungsi yang terakhir, distribution and consolidation, yaitu menjadikan gudang sebagai kepanjangan tangan dari penjualan dan pemasaran dalam memastikan penyampaian produk dan informasi kepada pelanggan sebagai titik penjualan atau point of sales. Terdapat 8 jenis-jenis warehouse, yaitu yang pertama, gudang umum. Memiliki kelebihan dari lokasinya yang strategis, serta memiliki layanan dan manajemen yang menarik, di mana memberikan layanan berupa penyimpanan, pengemasan, pengiriman, dan manajemen inventaris. Gudang umum sangat cocok untuk pengusaha kecil, pengusaha menengah, dan juga bisnis musiman. Yang kedua, gudang privat. Gudang ini bersifat sangat tertutup karena gudang ini dimiliki oleh suatu perusahaan untuk kepentingan dirinya sendiri loh. Gudang ini biasanya digunakan pada perusahaan yang memiliki produksi yang tinggi serta harus membutuhkan pengontrolan besar atas inventaris mereka. Gudang kontrak biasanya digunakan perusahaan yang ingin mengalidayakan fungsi logistik mereka kepada pihak ketiga. Gudang yang keempat, gudang transit. Gudang ini biasanya digunakan untuk penyimpanan dalam waktu yang singkat. Gudang ini ditujukan untuk tempat persinggahan barang pada saat proses pengiriman dari satu lokasi ke lokasi yang lain, sehingga mengurangi waktu transit dan meningkatkan efisiensi. Gudang berikat. Gudang ini diawasi oleh lembaga bea cukai yang dipergunakan untuk menyimpan barang impor yang belum dibayar pada bea cukai. Salah satu keunggulannya adalah pihak pengirim tidak perlu membayar pada bea cukai sampai barang dikeluarkan dari penyimpanan untuk dikirim. Gudang dingin. Gudang ini biasanya digunakan untuk menyimpan barang yang mudah rusak, seperti makanan dan obat-obatan. Gudang ini dilengkapi dengan sistem pendingin yang digunakan untuk menjaga kelembapan pada tingkat suhu yang optimal agar barang terjaga kualitas dan kuantitasnya. Gudang cross-dock. Cross-docking adalah gudang yang digunakan untuk memindahkan barang dari truk ke truk lain tanpa disimpan terlebih dahulu, namun memerlukan banyak tenaga kerja karena mengharuskan produk disortir dengan cepat dan dimuat ke truk keluar. Kegunaan gudang cross-dock. Pertama, alur pengiriman barang lebih teratur dan tertata rapi karena barang akan disortir berdasarkan rute atau tujuan pengiriman. Yang kedua, meminimalisir barang rusak karena tidak tersimpan lama di dalam gudang. Yang ketiga,
memberikan kemudahan pengiriman barang untuk barang yang cepat basi seperti makanan. Dan yang terakhir, tidak memerlukan tenaga kerja tambahan untuk mengawasi barang selama tersimpan di gudang dalam jangka waktu yang cukup lama. Gudang berbahaya. Gudang berbahaya adalah gudang yang digunakan untuk menyimpan bahan berbahaya seperti bahan kimia dan zat yang mudah terbakar. Gudang ini terancang dengan kelengkapan sistem keamanan yang sesuai untuk mencegah kecelakaan dan bisa membantu perusahaan untuk mematuhi peraturan keselamatan dan kesejahteraan. Karakteristik gudang berbahaya. Yang pertama, desain dan konstruksi khusus. Dinding, lantai, dan atap dibuat dari bahan tahan api dan ledakan. Kedua, sistem keamanan. Memiliki pengawasan keamanan yang ketat dengan kamera CCTV, alarm, dan personel keamanan. Yang ketiga, peralatan keselamatan. Memiliki alat pemadam kebakaran, sistem sprinkler, dan perlengkapan tanggap darurat. Serta yang terakhir, pelabelan dan tanda bahaya. Semua bahan berbahaya harus diberi label dengan jelas sesuai dengan klasifikasi dan resiko masing-masing.